Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada hari ini merupakan anugerah yang boleh Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Izinkan saya membacakan Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita dengan bangkit berdiri, kita memberikan pujian dan hormat hanya kepadanya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Besar, Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menebus kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini Engkau boleh menghantar kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menjadi pusat kami selama ibadah ini. Biarlah dengan hati yang rindu, kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, pakai waktu ini untuk Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Kami serahkan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan masih tetap berdiri saudara-saudari, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan hormat hanya kepadanya. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia
Mulia, 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 bila hormat padanya. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai ke-13 dikatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di sini dikatakan bahwa Allah yang mengampuni dosa kita, Allah yang tidak memperlakukan apa dosa kita yang kita lakukan. Ia mengampuni kesalahan kita. Tapi ingat, di sini dikatakan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Biarlah saudara-saudari, mari kita mengambil waktu untuk mengaku dosa kepadanya. Kita mohon ampun kepadanya, dan biarlah Tuhan yang boleh memberikan kita kekuatan untuk berjalan bersamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mengaku dosa kami. Pada saat kami berdiam diri ya Tuhan, merefleksikan diri akan diri kami sadar kami adalah manusia yang berdosa, kami manusia yang lemah, kami yang seringkali kompromi dengan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau Allah yang berbelas kasih, Engkau Allah yang panjang sabar, Engkau Allah yang menganugerahkan keselamatan dan pengampunan bagi kami, di mana kami boleh disadarkan, kami yang takut akan Engkau boleh kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami, dan kami terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan diri kami, Tuhan yang boleh mampukan kami. Biarlah kami mau untuk boleh berjalan bersamamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Pada hari ini kita akan membacakan pembacaan Alkitab di dalam Amsal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Di sini dikatakan mengenai hikmat, biarlah kita boleh terus mencari hikmat yang sebenarnya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan telah memberikan Alkitab yang menjadi buku panduan kita untuk hidup. Mari kita nyanyikan lagu Ku Tahu Alkitab Sungguh Benar.
Alkitab sungguh benar, dan biarlah kita mau terus mencari kebenaran itu di dalam Alkitab. Saudara-saudari, mari kita menyediakan waktu, kita akan berdoa syafaat. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Engkau yang boleh memberikan Alkitab, buku panduan bagi kami. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberikan kami privilege, yaitu kesempatan untuk kami boleh berkomunikasi denganmu melalui doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan beberapa hal ya Tuhan. Kami sadar kami tidak sanggup dan kami hanya boleh bergantung kepadamu. Kami mau menyerahkan untuk kondisi negara kami, kondisi Indonesia di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang bermurah hati dan berbelas kasih ya Tuhan. Engkau boleh memulihkan bangsa dan negara ini, bahkan dunia ini. Untuk para korban, kepada orang-orang yang terkena virus ini ya Tuhan, Omikron ini ya Tuhan, yang mereka pada saat ini mungkin terbaring di kamar maupun di rumah sakit ataupun yang sedang isoman. Kami yakin dan percaya Engkau juga Allah yang berserta dengan mereka. Engkau Allah yang melihat segala sesuatu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh beranugerah, Engkau yang boleh memulihkan, Engkau yang boleh memberikan kesembuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap warga Indonesia. Mungkin pada saat ini ada yang merasa takut, merasa khawatir ya Tuhan dengan pandemi yang tidak berakhir. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menjadi satu jawaban bagi kami, bahwa Engkaulah Allah yang menyertai hidup kami. Engkau Allah adalah sumber hidup dan Engkau Allah yang membawa keselamatan. Biarlah kami tidak hanya melihat kesembuhan, tidak hanya mengharapkan kesembuhan jasmani saja, tapi biarlah kami boleh dipulihkan, kami boleh mengenal-Mu, kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai momen ini ya Tuhan untuk kami memberitakan firman-Mu, kebenaran-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, banyak orang yang putus asa ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai mereka. Tuhan yang juga boleh pakai kami, setiap orang percaya untuk sensitif untuk hal ini, untuk kami mau peduli ya Tuhan dan juga mendoakan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk para jemaat Batu Hidup, Tuhan juga yang boleh sertai mereka dimanapun mereka berada. Pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan, entah pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dimanapun ya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai dan menuntun hidup mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk semua pokok doa ini hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di sini diingatkan bahwa begitu penting bagi kita untuk menuruti firman-Nya. Tapi sebelum itu, apakah kita rindu untuk mendengarkan firman-Nya? Biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Mercy, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pusakaku. Berdekat
waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik Tuhan, kami menghampiri Engkau dan menyambut dengan rasa syukur semua anugerah, kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan bersama-sama merenungkannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan, bekerja di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kami, membawa kami dekat kepadamu, memberikan kerinduan untuk memikirkan kebenaran firman Tuhan, dan hidup yang boleh dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Tolong berkati hamba Tuhan, berkati kami semua jemaat dimanapun kami berada ya Tuhan. Tariklah kami dekat kepadamu, sehingga kami boleh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu di tengah-tengah ibadah ini, di tengah-tengah perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat. Bagian firman Tuhan Filipi pasal keempat ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu mohon, walaupun kita mungkin beribadah dalam bentuk online seperti ini, boleh bersama-sama di rumah membaca dengan bersuara. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang tadi kita baca, itu adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi ketika dia dipenjara di Roma. Filipi very special karena Paulus memiliki kedekatan yang emosi luar biasa. Paulus sangat mengasihi jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu sebenarnya dibandingkan jemaat Efesus, Galatia, Korintus, mungkin jemaat yang lain, adalah jemaat yang sangat kecil sekali di daerah Makedonia. Jemaat yang sebetulnya sangat kecil, miskin, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan. Tetapi menariknya, dibanding semua tempat pelayanan Paulus, jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat di mana Paulus mau menerima persembahan mereka. Persembahan yang paling kecil dengan jemaat yang kecil.
Tetapi Paulus menerima. Paulus tahu kasih mereka. Paulus selalu mengatakan, jika aku mengingat kamu, aku mengucap syukur. Ya, aku bersuka cita. Allah itu menjadi saksiku. Bagaimana dengan kasih mesra aku merindukan kamu. Kenapa seperti demikian? Karena memang jemaat Filipi adalah jemaat yang juga sangat mengasihi Paulus. Sangat memperdulikan Paulus. Mereka bahkan ketika pernah ada masa sulit, kehilangan kontak Paulus ketika itu di penjara di Roma, mereka mengirimkan jemaat Epafroditus untuk membawa persembahan kepada Paulus, dan Paulus menerima dengan sukacita. Nah, di bagian penutup surat Filipi kita akan melihat respon sukacita Paulus menerima kasih dan persembahan dari jemaat di Filipi. Paulus katakan di dalam ayat yang tadi kita baca, setelah ayat 10, lalu masuk ke dalam ayat 11, ya, respon Paulus, dia katakan, kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Apa maksud Paulus? Paulus mengatakan satu kalimat, ya, dia bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, Paulus katakan akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Karena sempat ada waktunya Filipi kehilangan kontak Paulus ada di mana. Lalu Paulus juga menyadari bahwa perhatian mereka besar, tapi kadang-kadang mereka kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kasih. Dan ketika menerima persembahan itu, mengapa Paulus katakan, kukatakan ini, Paulus menerima bukanlah karena aku kekurangan. Kenapa? Bukankah kita tahu jelas-jelas di dalam penjara, Paulus mengalami kekurangan. Paulus mengalami kesulitan. Ya. Di tengah-tengah penjara di Roma bukanlah suatu ide penjara seperti zaman sekarang di mana orang bisa keluar, bisa jalan-jalan, di dalam bisa terpenuhi seluruh kebutuhannya. Tidak. Di dalam penjara di Roma kita tahu kesulitan besar dialami Paulus. Paulus katakan, aku menerima persembahan kalian Filipi, aku bersuka cita di hadapan Tuhan. Paulus menerima bukan karena dia kekurangan. Kenapa? Apakah Paulus terlalu sombong mau mengakui bahwa ya dia memang butuh persembahan dari Filipi? Kenapa? Kenapa tidak mau mengakui kekurangannya? Poinnya ada di mana? Poinnya bukan Paulus tidak mau mengakui, Paulus terlalu arogan untuk mengakui kelemahan dia, dan Paulus tidak cukup rendah hati untuk menerima persembahan dari Filipi. Bukan, poinnya bukan di situ. Tetapi waktu Paulus mengatakan demikian, Paulus mengatakan mau menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa bahkan di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah penderitaan, fokus Paulus belajar mencukupkan diri, bukan fokus kepada apa yang saya dapat, apa yang merupakan thing, benda, apa yang saya punya, apa yang saya miliki. Maka Paulus belajar untuk mengatakan memiliki contentment, ya, memiliki ketenangan, kepuasan, belajar mencukupkan diri. Dia mengatakan tidak ada kekurangan apapun dalam diriku. Karena apa? Karena Paulus mau mengatakan dia tidak fokus kepada benda, kepada apa yang dia dapat, apa yang dia miliki. Ini pembelajaran untuk kita bahkan di tengah-tengah zaman ini. Kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Seringkali kita tidak memiliki kepuasan, tidak memiliki bahkan kelimpahan dalam kehidupan kita. Karena kita seringkali fokus kepada apa yang saya dapat, apa yang akan menjadi milik saya, apa yang menjadi saya punya. Maka apa yang saya dapat, fokusnya nggak heran dunia juga mengajarkan, oke, apa yang kamu dapat, yang kamu pegang di tangan kamu, itulah yang akan memberikan contentment ke dalam kehidupan kamu. Maka gampang sekali. Solusinya, it is easy. Kalau kamu lapar, ya udah, ya berilah kepada saya makanan, akhirnya saya kenyang. Berikan kepada saya mendapat makanan, maka problem solve, selesailah masalah saya menjadi kenyang. Kalau saya kekurangan,
maka berilah saya uang. Kalau saya kurang uang, maka saya akan masalah saya akan selesai. Kalau saya susah, ya udah, beri saya kesenangan, beri saya apa yang saya sukai, maka saya tidak akan menjadi susah lagi. Kalau saya sakit, ya udah nggak ada lain lah. Saya butuh mendapatkan kesembuhan. That's it, itu saja. Demikianlah pola dunia. Maka kalau kita terus kepada fokus yang apa yang akan saya dapat, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, apa yang saya punya, tidak heran ya kita terus menjadi orang yang tidak pernah bisa bersyukur. Orang yang terus justru anehnya, waktu berpikir mendapat. Kita tidak bahkan bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Dan jangan pikir kalau, Tuhan, kalau saja saya mendapat semua yang saya inginkan, maka saya akan berbahagia. Apakah benar demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu ya, bahwa setelah kita jatuh dalam dosa, ada problem of pain, adalah masa yang masalah kesakitan yang sangat besar adalah pertama, kalau Anda dan saya itu tidak mendapat apa yang kita inginkan. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Jangan kira kalau kita itu kemudian mendapat apa yang kita inginkan, kemudian kesusahan kita kemudian hilang begitu saja. Tidak. Problem kedua adalah, tahukah kita? Kita mendapat apa yang kita inginkan dan kita tetap tidak berbahagia. Itulah permasalahan kedua yang sebetulnya jauh lebih menyedihkan, jauh lebih menyusahkan kehidupan kita. Coba ibu-ibu, bapak ibu sekalian, tadi saya katakan problem kita itu yang membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa terpuaskan selama kita hidup adalah karena fokus kita. Apa yang saya dapat ya? Apa yang saya dapat? Kalau saya tidak dapat seperti tetangga sebelah, kalau saya tidak dapat seperti rekan pelayanan saya, kalau saya tidak dapat itu, maka saya akan gelisah sekali. Lalu kalau saya dapat, apakah saya akan berbahagia? Tidak juga. Bapak Ibu, pernah satu kali seorang pengemis, ya dia begitu kelaparan, ya dia berdoa, dia minta pada Tuhan, Tuhan, hari ini kalau boleh saya boleh dapat satu roti saja, saya akan makan. Wah Tuhan, saya cuma butuh itu saja karena perut saya sudah lapar, saya kesakitan sekali. Saya minta padamu, bolehkah saya mendapat satu buah roti saja? Itu cukup bagi saya. Apa yang terjadi? Mungkin karena dia keletihan, kecapean, dia kemudian tertidur. Dan di dalam tidurnya itu dia mendengarkan, ya dia mimpi ya si pengemis ini katakan, ambillah batu itu. Maka di dalam mimpi itu dia ambil batu dan dia pikir-pikir, saya mintanya roti. Kenapa kok di dalam mimpi suruh ambil batu? Maka dia dengan, ya udah ambil beberapa buah batu aja dia masukkan ke dalam saku bajunya. Dan ternyata dia bangun dari mimpinya, dia pikir-pikir, saya tadi mimpi apa ya? Kenapa suruh ambil batu? Dan dia iseng coba pegang ke dalam sakunya. Dia kaget sekali karena dia menariknya dan melihat. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Pertama dia meraba ada benda keras di dalam saku bajunya. Dan waktu dia lihat ternyata apa? Wah, yang di dalam mimpinya tadi batu, ternyata waktu dia tarik keluar, batunya menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Pernah mendengarkan ilustrasi ini? Batunya menjadi bongkahan emas. Dia kaget sekali. Apakah ini benar emas? Dia perlu mengujinya dan dia mengetahui bahwa ini benar-benar emas. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan jikalau mungkin Anda dan saya yang adalah pengemis ini, lalu kita bilang, waduh, ternyata batu itu adalah emas. Apa yang kita rasakan? Coba kita jujur. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Mungkin Bapak Ibu di rumah lebih rohani mengatakan, oh saya berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan baik, mintanya roti, dapatnya bongkahan emas. Rohani sekali ya, tapi hati-hati. Mungkin sekali kita setelah itu kemudian berpikir, hah, emas? Aduh, kasih tahu ke Tuhan. Kalau diberitahu bahwa batu itu nanti akan berubah jadi emas,
Kira-kira kita akan bagaimana? Saya nggak akan mungkin lah cuman ambil 1-2 bongkahan. Saya akan ambil beberapa bongkahan. Bahkan saya akan ambil karung untuk isi dengan batu itu kalau saya tahu itu jadi emas. Poinnya adalah apa? Hati kita nggak akan pernah puas. That is the point. Kalau kita selalu berpikir, saya harus dapat apa ya? Saya dapat apa ya? Saya dapat apa? Apakah kita akan puas? Tidak. Tidak akan seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Hati kita tidak pernah puas. Ya, rumah yang besar tidak akan puas. Ya, baju yang banyak tidak akan puas. Ya, manusia uang yang banyak tidak akan puas. Ya, dan kita akan melihat Paulus katakan, ku katakan ini bukan karena aku kekurangan. Nah, Paulus belajar mencukupkan diri. Dan poin kedua adalah apa? Pertama, Paulus tidak lihat kepada benda, kepada apa yang dia dapat. Kedua, Paulus tidak belajar untuk memfokuskan diri kepada manusia. Maka Paulus katakan, aku katakan bukan karena aku kekurangan. Paulus melihat bukan kepada manusia yang menjadi fokusnya. Seringkali kita meletakkan kenyamanan, ketenangan hidup kita, kepuasan kita kepada manusia. Kita sangat berharap kepada pasangan kita, dia harus membahagiakan saya, dia harus memahami saya, dia harus memberikan perhatian, saya harus mendapat perhatian, saya harus mendapat totalitas semua dari pasangan saya. Dan kita akan menemukan pasangan kita, bahkan anak yang keluar dari rahim kita dengan pertaruhan nyawa. Ternyata kita melihat bahwa mereka tidak bisa mengisi kekurangan dalam hati kita. Ya, manusia pun tidak bisa mengisi karena hati manusia itu, kalau Bapak Ibu tahu ya, Blaise Pascal katakan Tuhan itu mendesain hati manusia dengan lubang yang kosong, dan lubang itu akan selama-lamanya kosong. Ya Kak, lubang itu, lubang yang kosong tidak terbatas dan tidak bisa diisi oleh apapun kecuali diisi oleh Allah, karena hanya Allah yang tidak terbatas. Sedih sekali kita berusaha mengisi dengan materi, dengan benda, dengan kehadiran pasangan kita, dengan sahabat, orang-orang yang kita percaya. Ternyata apa? Mereka tidak bisa mengisi kebutuhan kita yang paling dalam. Karena apa? Karena mereka terbatas. Lubang dalam hati kita tuh tidak terbatas, menganga lebar, tidak bisa. Sehingga seringkali lubang yang di dalam hati kita, kita isi dengan yang terbatas. Dengan uang, dengan penghargaan, dengan perhatian saudara-saudara seiman, ya dengan penerimaan orang lain, and then kita berakhir dengan kekecewaan yang sangat besar. Kekecewaan yang sangat besar. Bapak Ibu pernah mendengarkan lagu ya, apa itu lagu-lagu zaman dulu yang mengatakan, You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Kira-kira gitu ya. Kamu adalah matahariku, kamu adalah segala-galanya. Kamulah yang membuat aku bahagia. Bapak Ibu Saudara, kita sendiri tahu bahwa betapa kecewanya kita kalau Bapak Ibu berharap manusia akan memberikan pengharapan, memberikan kepuasan kepada kita dan tidak mengecewakan kita. Justru kita akan menemukan kekecewaan. Kenapa? Karena kita itu mengabuse ciptaan, Bapak Ibu Saudara. Mengabuse ciptaan itu maksudnya apa? Kita memakai segala sesuatu yang di bawah kaki kita yang sementara untuk mengisi kebutuhan rohani kita. Sehingga nggak mungkin bisa, bahkan yang sejajar dengan kita, sesama kita, tapi mereka tetap terbatas, nggak bisa. Kita memaksa mereka untuk bisa membahagiakan kita. Sehingga kalau kita berharap, kita terus akan menjadi kecewa. Ada sesuatu keberadaan yang misconnection ya. Tidak bisa masuk, ya, tidak bisa connect. Kalau kebutuhan kita yang paling dalam itu secara kebutuhan kerohanian diisi oleh ciptaan yang terbatas, kita terus akan menjadi kecewa. Tidak heran, ya, Daud di masa muda ketika belasan tahun, di tengah-tengah menjaga kawanan domba seorang diri, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Aku tidak lagi kekurangan apapun. Karena apa? Bukan karena dia kaya, karena berkecukupan, tidak. Karena apa? Karena
Aku sudah memiliki Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, karena ada Tuhan. Itu cukup bagiku. Maka Bapak Ibu Saudara, pengertian ini pun Paulus katakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Ayat 11 tadi, Paulus katakan, aku telah belajar. Kenapa Paulus begitu jujur katakan? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini bukan sesuatu kebenaran yang mudah. Kebenaran yang tidak bisa instan. Kebenaran yang mungkin kita tahu pengetahuan secara pengetahuan kita. Tapi lewat kehidupan nyata, that is not easy. Kita perlu diteguhkan oleh firman Tuhan. Perlu hati kita berpaut kepada Tuhan terus-terus. Maka Paulus katakan, aku belajar. Karena tidak mudah. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu, I have learned a secret. Itu satu rahasia. I have learned a secret. Nggak semua orang tahu rahasia itu. Bagaimana dipuaskan hanya di dalam Tuhan. Banyak orang itu seperti mengais-ngais kebenaran. Dan mereka seperti, kadang-kadang kita sendiri seperti seekor anjing yang mengorek-ngorek di tengah-tengah kotoran, sampah. Hanya untuk mengais makanan-makanan sisa. Kita sendiri tidak punya tidak seringkali kehilangan rahasia kehidupan. Paulus katakan, I have learned. Aku belajar. A secret. Suatu rahasia. Rahasia apa? Rahasia kehidupan. Rahasia untuk mencukupkan diri. Baik kekurangan atau kelimpahan. Rahasia untuk mencukupkan diri. Rahasia untuk apa? Menjadi puas. Itu rahasia karena tidak semua orang bisa memahami kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang misteri. Sesuatu yang bukan tidak masuk akal. Kadang-kadang orang kalau lihat misteri itu, ini nggak bisa diterima, nggak masuk akal. Salah, bukan nggak masuk akal. Akal kita berapa sih secerdas-cerdasnya kita. And then very genius kita. Berapa sih kapasitas? Sebenarnya bukan masuk logika kita, tetapi melampaui logika kita. Beyond. Melampaui akal kita. Sehingga kita lihat, kadang-kadang kita pikirkan, iya ya Tuhan. Saya pikir bagaimana belajar mencukupkan diri dan di sana ada tangan Tuhan yang memelihara. Ya, dan kita kadang-kadang pikir benar-benar melampaui logika kita. Dunia mungkin mengatakan, omong kosong, itu nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Kamu bohong. Kamu cuma mau menghibur dirimu. Aslinya kamu susah kan? Aslinya kamu menderita kan? Tapi kamu berusaha untuk menghibur dirimu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang melampaui logika. Kadang-kadang saya perhatikan pernah waktu di dalam masa sakit, di dalam masa proses penyembuhan yang panjang sekali melewati 1,5 tahun. Dan membutuhkan keuangan yang sangat besar. Saya sendiri mengalami ketika proses penyembuhan sakit kanker itu, terapi demi terapi. Saya katakan Tuhan tidak mungkin. Dengan biaya yang ratusan juta, dari mana bisa mencukupkan? Tetapi ajaib benar. Kemurahan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya saat itu. Kenapa? Karena besok mesti doa lagi. Ya, besok mesti meminta pada Tuhan. Sekali lagi Tuhan memelihara kita daily, hari lepas hari, bukan paketan. Kita ikut Tuhan bukan paketan, bukan paket hemat. Setiap hari Tuhan katakan, rahmatku selalu baru setiap hari. Besok lagi diperbaharui Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, kok bisa ya tercukupi ya? Bahkan kita masih tetap dengan setia memberikan perpuluhan. Bahkan dengan segala kekurangan, bisa dipakai Tuhan loh, untuk boleh menolong rekan kita yang lain, untuk boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Di situ kita bilang, inilah rahasia yang Paulus katakan. Kemudian Paulus masuk mengatakan kepada jemaat di Filipi, suatu rahasia kehidupan, dan Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Itu kata Paulus. Ya, Paulus adalah orang yang paling tahu apa itu kekurangan. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus pasal 11 ya, ayat 23, ayat 28,
Paulus pernah dengan jujur berkata kepada jemaat Korintus betapa susahnya hidupnya, betapa mengalami kekurangan demi kekurangan, ya, penderitaan demi penderitaan. Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Korintus, kamu tahu bahwa aku itu berjeri lelah. Lebih sering aku itu berada di dalam penjara daripada waktu bebas. Aku disesa, aku didera, dicambuk, aku dilempari batu, aku 3 kali mengalami kapal karam. Paulus tuliskan lagi bahwa aku mengalami kelaparan, kehausan, kerap kali aku harus berpuasa. Paulus katakan demikian. Aku kedinginan tanpa pakaian, bahkan kerap kali aku tidak bisa tidur. Paulus tahu semuanya. Paulus tahu, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita jadi orang Kristen tidak mau tahu apa arti kesusahan. Kita seringkali menyanyikan lagu, susah itu tak ada gunanya. Lagu-lagu kanak-kanak. Kita mengatakan, aduh ikut Tuhan, kita nggak mau lewati kesusahan. Ikut Tuhan, kita cuma mau cari berkat, cuma mau tahu kesehatan. Anda dan saya mungkin berpikir kita itu begitu istimewa, bahkan lebih istimewa daripada Tuhan Yesus. Dia yang adalah anak Allah ketika hidup di tengah-tengah planet bumi ini. Hidup dengan segala kesusahan, ketidakadilan, penganiayaan, penghinaan, penderitaan, bahkan mati diperlakukan seperti tontonan badut yang menghibur orang-orang Romawi. Yang mati pun tidak ada tempat untuk membaringkan mayatnya. Kita seringkali demikian, kita alergi, tapi Paulus katakan, aku tahu. Apa itu kekurangan, aku tahu. Ya, segala perkara, baik perkara kekurangan, aku tahu. Seringkali kita tidak mau tahu dalam kesusahan. Orang Kristen, waktu kesusahan, gampang sekali membuang Tuhan. Ya. Orang Kristen, waktu mengalami penderitaan, mengalami permasalahan, doa tidak dijawab, kecewa. Ya, merasa Tuhan mendiamkan, putus asa. Ya. Tidak mendapat berkat berkelimpahan, merasa Tuhan tidak memperdulikan. Lalu meragukan Tuhan, bahkan bisa marah pada Tuhan. Bahkan melihat bahwa ketika Tuhan tidak menjawab doa, tidak memberikan kesembuhan, tidak memberikan kelancaran, orang bisa tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Ya, kondisinya seperti demikian. Jadi kita ikut Tuhan itu konsepnya hukum tabur tuai. Ya. Kayak orang-orang tidak kenal Tuhan. Ada uang, abang disayang. Kagak ada uang, abang ditendang. Ada orang katakan demikian. Jadi selama Tuhan perlakukan saya baik, maka saya akan setia mengikut Engkau. Jika Engkau tidak perlakukan saya baik-baik, saya akan tinggalkan Engkau. Ya. Maka tidak heran iblis pernah memberikan tuduhan kepada Allah. Ketika Tuhan memamerkan Ayub, orang yang begitu setia di hadapan Tuhan, iblis katakan, terang saja Ayub setia kepadamu karena kau jagai. Iblis tahu sekali pola pikir Anda dan saya sebagai orang berdosa. Bahwa kita gampang sekali cinta Tuhan. Kita akan dengan mudah sekali setia pada Tuhan kalau tubuh kita sehat, kalau segala sesuatu berjalan lancar, kalau Tuhan mencukupkan semua, bahkan berikan kelimpahan pada kita. Maka iblis katakan, terang saja mereka setia padamu. Coba kau ambil berkat dalam dirimu. Coba kau berikan kesusahan. Jadi sebenarnya ya hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan seperti itu lebih mirip kepada teorinya iblis. Kita bukan anti kekayaan, kita bukan anti berkat. Tetapi iblis lebih sangat memahami bahwa pada umumnya orang beragama, bahkan orang Kristen, akan setia pada Tuhan jikalau Tuhan menjaga semuanya. Hukum tabur tuai. Ya. Tuhan baik, saya baik. Tuhan gak baik, saya tinggalkan Tuhan. Kira-kira demikian. Maka Paulus katakan, di dalam kekurangan dan kelimpahan, dua-duanya aku belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu Saudara yang di dalam dikasihi Tuhan, pertama tadi katakan kesusahan, membuat kita gampang melupakan Tuhan. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, kelimpahan juga memiliki potensi yang cukup besar. Kalau boleh dikatakan sangat besar untuk membawa kita
tidak puas di hadapan Tuhan. Kelimpahan, ya Bapak Ibu Saudara, jujur ya, kesusahan itu bisa bikin kita kecewa pada Tuhan. Tetapi sebenarnya jauh lebih banyak kesusahan membuat kita bertelut di bawah kaki Tuhan. Membuat kita itu lebih sungguh-sungguh berdoa. Lebih sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Karena kita tidak sanggup, kita berteriak kepada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara ya, ada satu buku yang menarik, dia katakan, kalau kita mau jujur, lebih sulit puas dalam kelimpahan daripada puas di dalam kekurangan. Karena Bapak Ibu Saudara, kekayaan, kenyamanan, kelimpahan, kesenangan itu memiliki potensi merusak lebih besar daripada keterbatasan dan penderitaan. Bangsa Israel kalau mengalami penganiayaan, mereka lebih bertelut, lebih berdoa, lebih sungguh-sungguh. Tapi kalau musuhnya memperlakukan mereka baik, wah bangsa Israel kalau tidak ada masalah, lebih mudah kawin campur, lebih mudah bahkan meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allah Baal. Dan hidup mereka jadi mirip seperti bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Pada waktu apa? Pada waktu kelimpahan. Orang gampang melupakan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan begitu indah ya. Di dalam Alkitab itu ada satu orang yang di dalam perjanjian lama yang sangat yang memahami arti hidup dalam kekurangan dan kelimpahan. Orang itu seperti siapa? Yusuf. Yusuf pada waktu dia mengalami kekurangan, dibuang ke sumur, mengalami penganiayaan, ketidakadilan, dilupakan di tengah-tengah penjara. Tidak ada satu catatan Yusuf mengeluh kepada Tuhan. Yusuf kecewa atau marah pada Tuhan pada waktu dia susah. Dan pada waktu dia sudah menjadi Perdana Menteri, dia dalam kondisi kelimpahan. Dia menjadi pembesar, dia menjadi orang kepercayaan Firaun pada saat itu. Pada saat kelimpahan pun, dia begitu stabil, begitu tenang, karena dia sudah memiliki yang jauh lebih dari segala yang dunia bisa berikan, yaitu Tuhan sendiri. Pada waktu dia kelimpahan, dia tidak mau menggantikan Allah. Untuk apa? Balas dendam kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menangis, ampuni aku, kami Yusuf. Ya, jangan bunuh kami. Yusuf katakan apa? Akukah pengganti Allah? Yusuf menolak untuk menjadi Allah bagi kakak-kakaknya. Yusuf tidak membalas dendam. Bahkan di tengah-tengah segala kelimpahan, Yusuf merawat, Yusuf memelihara kehidupan kakak-kakaknya. Sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu badan kita sehat, seringkali kita gampang meninggalkan pelayanan. Justru pada waktu pekerjaanmu diberkati Tuhan, kau hampir nggak punya waktu untuk berdoa, nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk beribadah dengan benar. Ada orang tuh katakan, Bu Mercy di saat-saat online ini, saya sulit sekali. Hari Minggu pun saya kerja, tapi puji Tuhan, ada online sehingga saya boleh buka YouTube. Katanya, oke, kamu kebaktian jam berapa? Can you imagine? Jam 9 malam, Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu. Jadi nggak ada perjuangannya, nggak ada disiplinnya, nggak ada komitmen lagi dalam beribadah. Bukan saya yang mengikuti waktu Tuhan, tapi Tuhan yang mengikuti waktu saya. Kondisi apa? Paling capek. Menurut dia malam itu saya paling tenang, paling nggak ada gangguan. Sehingga saudara akan menemukan hal-hal demikian. Lalu kita pikir, aduh Bu Mercy, ini sesuatu yang mungkin nggak ya? Waktu saya kekurangan, waktu saya kelimpahan, segala perkara dapat kutanggung. Yes, absolutely. Kenapa? Karena ada ayat lanjutannya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau tidak di dalam Tuhan, celakalah kita. Waktu kita menderita, mulut kita gampang mendukakan Tuhan, meragukan Tuhan. Pada waktu kita kaya, kita gampang balik belakang seperti pemuda yang kaya. Meninggalkan Tuhan karena harta itu terlalu besar menarik hati kita. Maka
Semuanya dapat kita lewati kalau apa? Baik saya miskin atau saya kaya, poinnya adalah saya tetap bergantung kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu tahu ya, paku yang kecil itu sebuah paku yang kecil mungkin 10 senti atau 7 senti itu, di paku itu kita bisa tempelkan payung di situ, barang-barang yang lebih besar dari paku yang cuman kecil itu, yang ringan itu, kita mungkin bisa taruh di situ. Tas kita, bahkan kita mungkin bisa kasih barang-barang lain yang lebih berat dari paku. Dan paku itu tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena paku itu tidak berdiri sendiri. Paku itu menancap kuat, menempel kuat kepada apa? Kepada tembok yang besar, yang kokoh. Sehingga paku itu menanggung begitu banyak beban, begitu banyak hal yang lebih berat, paku itu tetap bisa menanggungnya karena dia menempel pada yang tepat. Begitu juga dengan Anda dan saya. Yang kecil, jika kita menempel kepada Tuhan yang kuat, apapun yang besar menindih kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah keindahan hidup bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu indah ya. Paulus terus masuk di dalam ayat 16. Paulus menerima persembahan dari Filipi, ya, dan Paulus katakan menerima itu, Paulus katakan Paulus mau menerima karena Paulus belajar memberi ruang, ya, belajar dengan jiwa yang rendah hati, menerima pertolongan dari jemaat yang kecil ini, ya. Paulus katakan tadi, I have learn, kita semua perlu belajar. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, saya juga perlu belajar. Belajar apa? Paulus menerima persembahan dari jemaat yang kecil, jemaat Filipi, untuk apa? Memberikan ruang. Tuhan itu memakai orang lain untuk menolong kita. Belajar juga dengan rendah hati mengakui bahwa kita tidak mampu. Kita membutuhkan orang lain. Kita butuh pertolongan orang lain. Jangan sombong, jangan merasa dirimu hebat. Kita hamba Tuhan juga butuh didoakan orang lain. Kita hamba Tuhan pun juga butuh ditegur, butuh masukan dari orang lain. Belajar menerima persembahan dari orang lain. Bukan hanya materi, bukan hanya pemberian fisik, tapi juga mungkin masukan, nasihat. Belajar memiliki kerendahan hati. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, sejak dari saya kecil, saya dididik oleh orang tua saya untuk harus bekerja. Ya, harus melakukan sesuatu, jangan gampang menerima pemberian orang. Ya, Papa saya ingat katakan, orang yang tidak kerja tidak boleh makan. Ya, ambil kutip dari Alkitab ya. Sehingga dari kecil saya dididik itu diperlakukan untuk saya berbuat sesuatu, baru saya menerima berkat. Dan waktu saya masuk sekolah teologi, saya bergumul sekali untuk belajar rendah hati, menerima pertolongan, mengakui bahwa saya lemah. Tidak, waktu saya kuliah, sekolah hamba Tuhan, saya tidak dibiayai oleh orang tua, maka saya sangat mengandalkan dari beasiswa pada saat itu. Dan saya ingat sekali ada seorang istri hamba Tuhan, ada seorang ibu asrama saat itu ya, dia ibu dari dosen saya yang menjaga di asrama, memperhatikan di asrama putri terutama ya. Satu kali dia datang ke kamar saya, waktu itu saya benar-benar membutuhkan uang. Saya ingat sekali, saya sampai kalau kebaktian tidak bisa memberikan persembahan. Karena waktu itu begitu sulitnya, tidak ada lagi yang saya pegang. Kemudian dia datang pada saya, dan dia membawa sebuah amplop. Saya kaget sekali, singkat cerita, dia taruh pada tangan saya, dan dia katakan, ini buat kamu. Saya kaget, ini buat apa AI? Ini apa? Ini apa? Lalu saya buka, saya kaget lihat uang ya. Dan saya bilang, enggak. Saya enggak mau terima ini. Ini buat apa? Dia katakan, ini buat kamu. Orangnya tidak mau diketahui siapa dia. Tapi dia mau berikan untuk kamu, untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa yang sekolah hamba Tuhan. Saat itu saya bilang, aduh, jangan-jangan saya tidak mau terima. Ya. Dan Bapak Ibu tahu tidak, ibu yang bijaksana ini, dia ibu asrama di kami asrama putri. Dia memandang saya dengan matanya yang
arif bijaksana, seorang ibu tua ini, dia pegang tangan saya dan dia katakan, "Mercy, yang saya tahu kamu itu sebetulnya baik. Tapi kamu itu orang yang sombong. Kamu harus bertobat. Kamu terlalu sombong." Lalu dia pergi tinggalkan saya. Kata-katanya sangat menyakiti hati saya. Tapi saat itu saya terduduk dan saya ingat. Bapak Ibu, banyak orang kaya itu sombong. Kekayaan bisa bikin dia sombong. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Banyak juga orang yang miskin. Udah miskin, sombong. Kayak siapa? Kayak saya. Ya. Udah miskin harusnya ditolong. Tetapi pride-nya terlalu tinggi. Tidak mau mengakui bahwa dia pun butuh pertolongan orang lain. Maka kalimat ibu itu, kamu sombong. Kamu harus bertobat. Kita harus belajar. Belajar untuk menerima juga. Ya, dan Paulus terus mengingatkan jemaat Filipi ya, prinsip-prinsip hidup di dalam gereja. Prinsip-prinsip persembahan. Paulus terus mengatakan di dalam ayat 17 ya. Paulus katakan, tetapi yang kuutamakan itu bukanlah pemberianmu. Bukan masalah materi pemberianmu. Paulus tegaskan demikian. Sekali lagi, apakah Paulus tidak menghargai pemberian Filipi? Walaupun miskin, mereka memberikan dengan totalitas loh. Kenapa Paulus katakan di dalam ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Bukan masalah pemberian, karena Paulus mau memfokuskan bukan kepada yang diberikan, materinya. Paulus mau membawa untuk menyadari posisi si pemberi dan posisi si penerima. Kedua, ingat jemaat sekalian, yang kuutamakan bukanlah uangnya, bukanlah materinya yang diberikan. Kenapa Paulus bilang begitu? Karena Paulus mau mengingatkan, yang kuutamakan ya. Not that I am looking for a gift, but I'm looking for what may be credited to your account. Ya. Yang Paulus fokuskan itu kepada apa? Prinsipnya, siapa yang memberi itu menjadi berkat buat kamu. Dan siapa yang menerima, itu yang menjadi berkat. Poinnya pemberi dan penerima. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi pemberi dan penerima itu posisi yang penting sekali. Hati-hati. Kadang-kadang orang-orang yang terus memberi, saat itu jemaat Filipi, posisi pemberi hati-hati loh. Bisa jadi waktu dia memberi, dia bisa berpikir bahwa I think that I am good enough. Saya sudah berjasa, saya menolong hamba Tuhan, saya memberi uang pada gereja, saya memberi uang untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa, saya pemberi. Godaan terbesar adalah apa? Masuk di dalam Savior Syndrome. Dia yang menjadi juru selamat menolong orang lain. Bahkan bisa mencari pujian manusia. Hati-hati. Posisi kedua adalah apa? Si penerima. Orang-orang yang menerima, godaannya adalah seringkali berpikir bahwa itu hak saya. Saya harus menerima. Dan seringkali adalah apa? Ekstrimnya playing victim. Saya harus ditolong. Saya harus dapat diakonia. Bahkan menuntut orang harus menolong dia. Ini adalah orang-orang yang tidak menghargai anugerah. Anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi kadangkala kita akan menemukan orang-orang yang menerima anugerah tidak menghargai anugerah. Banyak orang, maafkan ya, yang terus ditolong, terima pertolongan dari rekan-rekan seiman. Lama-lama dia merasa itu suatu kewajiban dia ditolong. Gereja harus tolong saya, gereja harus kasih saya uang, sehingga tidak lagi melihatnya sebagai anugerah, bahkan menjadi apa? Menjadi menuntut. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari bagian ini. Paulus memberikan satu pengertian yang begitu indah. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi,
kekuatan kepadaku. Dan Paulus juga katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan Paulus menutup bagian ini dengan kalimat yang begitu indah. Paulus mendoakan jemaat Filipi. Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu blessing, berkat untuk jemaat Filipi. Paulus mendoakan, Allah akan memenuhi segala keperluan mereka. Ingat ya, keperluan kita, bukan keinginan kita, juga bukan kesenangan kita. Seringkali kita meminta pada Tuhan bukan apa yang perlu, apa yang saya butuh, tapi apa yang saya suka, apa yang saya senangi, apa yang menjadi hawa nafsuku, apa yang memuaskan egoku. Tapi biarlah kita boleh didoakan Paulus, seperti Paulus mendoakan, boleh kita menikmati apa yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki hati yang boleh memberi dalam kelimpahan, memberi hati yang memiliki kepuasan, kontentmen di dalam Tuhan, sehingga kita tidak tergoncang-goncangkan oleh kehidupan ini. Baik pada saat ini kita mungkin sedang kesulitan, kesusahan, justru membuat kita makin bergantung pada Tuhan. Atau waktu kita sehat, kelimpahan, mendapat berkat yang begitu banyak, membuat kita lebih mau berkorban, lebih rindu dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami berdoa, Roh-Mu yang kudus, bekerja terus di dalam hati kami, melembutkan hati kami Tuhan, mentaklukkan hati kami, dan memberikan kami kekuatan menghidupinya hari lepas hari Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Kami orang-orang yang bahkan dalam semua keberadaan kami Tuhan, baik kami sakit ataupun kami sehat, baik kami mungkin sedang kekurangan atau kami sedang kelimpahan, kami tetap dapat memuliakan Tuhan. Kami dapat hidup tetap memperkenan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu. Izinkan mereka boleh menghidupi bahwa di dalam Engkau segala perkara sungguh benar dapat kami tanggung. Karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Pakailah hidup kami Tuhan. Bahkan boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita juga dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kepadanya. Kita nyanyikan lagu Genap Telah Kuserahkan, ya Tuhanku. Di
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami memberikan ya Tuhan persembahan. Berkat yang Kau berikan bagi kami juga kembalikan kepadamu. Kiranya Tuhan yang boleh pakai persembahan ini ya Tuhan untuk pembangunan rumah-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah tangan-tangan yang mengelolanya boleh mengelolanya dengan baik. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menyanyikan satu lagu, Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam hidup berliku-liku banyak keluh dan kesal. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pengancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kita akan tutup ibadah kami pada hari ini dengan doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia, diberkati Tuhan, karena Tuhan memberikan kamu dan saya kekuatan menanggung segala perkara, bahkan menjadi kesaksian Tuhan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan biarlah berkat dari Allah Tritunggal, cinta kasih dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, anugerah di dalam penebusan Kristus Yesus Tuhan kita, pertolongan, penghiburan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menaungi hidup kita masing-masing hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh. Sampai jumpa minggu depan saudara-saudari dengan waktu yang sama. Tuhan memberkati.